Perkenalkan, nama saya Angelika Gitarianti Syanturi dengan NIM 2411026046. Di sini saya akan menjelaskan resume materi tentang yang pertama ada struktur sel, yang kedua ada organel sel, jenis dan fungsinya, yang ketiga ada difusi melalui membran, dan yang keempat ada transport aktif melalui membran. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun seluruh makhluk hidup, dari organisme bersel satu hingga manusia. Sel memiliki struktur yang kompleks dan terorganisir dengan baik yang memungkinkan mereka untuk menjalankan berbagai fungsi kehidupan. Secara umum, sel terdiri menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama membran sel atau membran plasma. Membran sel adalah lapisan terluar sel yang berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat ke dalam dan keluar sel. Membran sel terdiri dari lapisan ganda, fosfolipid dengan molekul-molekul protein yang tersebar di antara lapisan lipid tersebut. Protein membran ini memiliki berbagai fungsi, seperti sebagai saluran atau transporter untuk zat-zat tertentu, sebagai reseptor untuk sinyal kimia, dan sebagai penanda identitas sel. Lalu yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan kental yang mengisi bagian dalam sel di antara membran sel dan nukleus. Sitoplasma mengandung berbagai organel sel serta sitoskeleton, yaitu jaringan serat protein yang memberikan bentuk dan dukungan struktural pada sel. Sitoplasma juga merupakan tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia metabolisme sel. Lalu yang ketiga adalah nukleus atau inti sel. Nukleus adalah organel terbesar dalam sel yang berfungsi sebagai pusat kontrol genetik sel. Nukleus mengandung materi genetik sel, yaitu DNA atau asam deoksiribonukleat yang tersimpan dalam kromosom. Nukleus juga berperan dalam replikasi DNA dan transkripsi RNA yang penting untuk sintesis protein. Organel sel adalah struktur-struktur kecil di dalam sitoplasma yang memiliki fungsi-fungsi khusus. Beberapa organel penting dalam sel ini adalah yang pertama ada ribosom. Ribosom adalah organel terkecil yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom dapat ditemukan bebas di sitoplasma atau terikat pada retikulum endoplasma kasar. Selanjutnya ada retikulum endoplasma atau RE. RE adalah jaringan membran yang seperti kantong pipih atau tabung yang tersebar di seluruh sitoplasma. RE terdiri dari dua jenis, yaitu ada RE kasar yang memiliki ribosom pada permukaannya dan berperan dalam sintesis protein, serta ada RE halus yang tidak memiliki ribosom dan berperan dalam sintesis lipid dan detoksifikasi. Lalu ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Badan Golgi adalah organel yang terdiri dari tumpukan kantong membran pipih. Badan Golgi berfungsi untuk memodifikasi, memilah, dan mengemas protein dari RE untuk diangkut tempat tujuan yang tepat dalam atau luar sel. Lalu ada mitokondria. Mitokondria adalah organel yang berperan dalam respirasi seluler, yaitu proses penghasilan energi atau ATP dari glukosa dan oksigen. Mitokondria memiliki dua membran, membran luar dan membran dalam, yang berlipat-lipat membentuk krista. Lalu ada lisosom. Lisosom adalah organel yang mengandung enzim-enzim pencernaan. Lisosom berfungsi untuk mencerna zat-zat sisa, makanan yang masuk ke dalam sel, atau organel sel yang rusak. Lalu ada pereksisom. Pereksisom adalah organel yang mengandung enzim-enzim yang berperan dalam metabolisme berbagai molekul seperti asam lemak dan asam amino. Peroksisom juga menghasilkan hidrogen peroksida atau H2O2 yang merupakan senyawa toksik, namun dapat diurai kembali oleh enzim katalase yang terdapat di dalam peroksisom. Lalu ada sentriol, itu terdapat pada hewan. Sentriol adalah organel yang berperan dalam pembelahan sel. Sentriol membentuk spindel mitosis, yaitu struktur yang memisahkan kromosom selama pembelahan sel. Lalu ada vakula. Vakula adalah organel yang menyimpan air, nutrisi, atau zat-zat sisa. Vakula pada tumbuhan biasanya lebih besar daripada vakula pada hewan. Lalu yang terakhir ada kloroplas, itu terdapat pada tumbuhan. Kloroplas adalah organel yang mengandung klorofil, pigmen hijau yang berperan dalam fotosintesis. Fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan atau glukosa dari karbon dioksida dan air dengan bantuan energi cahaya matahari. Difusi adalah pergerakan molekul dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah. Difusi melalui membran sel dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu ada difusi sederhana, terjadi ketika molekul-molekul kecil dan tidak bermuatan atau nonpolar seperti oksigen
karbon dioksida, dan molekul hidrofobik lainnya. Dapat langsung melewati membran sel tanpa bantuan protein transport. Lalu ada difusi terfasilitasi, terjadi ketika molekul-molekul yang lebih besar atau bermuatan polar seperti glukosa, asam amino, dan ion memerlukan bantuan protein transport atau protein membran untuk melewati membran sel. Protein transport dapat berupa protein saluran atau protein pembawa. Transport aktif adalah pergerakan zat melawan gradien konsentrasi atau dari area dengan konsentrasi rendah ke area dengan konsentrasi tinggi. Proses ini memerlukan energi, biasanya dalam bentuk ATP, dan bantuan protein membran. Beberapa contoh transport aktif adalah, yang pertama ada pompa natrium kalium. Protein membran ini memompa ion natrium keluar dari sel dan ion kalium masuk sel, melawan gradien konsentrasi keduanya. Pompa ini penting untuk menjaga potensial membran sel dan berbagai fungsi sel lainnya. Lalu ada transport aktif sekunder. Transport ini tidak menggunakan ATP secara langsung, tetapi memanfaatkan gradien konsentrasi ion yang telah terbentuk oleh transport aktif primer seperti pompa natrium kalium. Contohnya adalah kontraspor glukosa, di mana glukosa diangkut bersamaan dengan ion natrium masuk ke dalam sel.